Hey ladies, selamat datang kembali ke Ladini Book Club bersama dengan saya Vina Oi. Dan hari ini kita akan mulai buku yang baru. Jadi sebelum itu ladies, boleh saling memberikan selamat kepada yang lain karena Anda sudah berhasil membaca dua buku di tahun 2023. That is a significant accomplishment. Itu kemajuan yang signifikan loh. Sebenarnya saya juga salah satu alasan kenapa saya juga benar-benar antusias untuk book club ini karena saya ingin membangun kebiasaan membaca. Jadi pengen baca lagi karena dulu kayaknya waktu masih zaman-zaman di sekolah lebih sering bawa buku, lebih sering baca buku. Dan sekarang kalau kita nggak intentional, kalau tidak secara sengaja ingin membangun kebiasaan baca buku, bisa dengan gampang kesempatan itu uh, dengan gampang lewat dengan begitu saja. So I think I'm very very grateful dan saya sangat bangga dengan diri saya sendiri bisa baca dua buku tahun 2023. The same for you ladies. Congratulations, selamat Anda sudah menyelesaikan Allah yang Maha Pemurah dan menemukan kasih Yesus dari kejadian sampai hingga Wahyu. That's a big significant. Tahun lalu coba hitung 2022 berapa buku yang Anda baca, right? So it's good untuk masukin dalam rekor kita untuk selama ini buku apa saja yang sudah dibaca. So, kita akan masuk ke buku yang ketiga, yaitu Lemah Lembut dan Rendah Hati, karya Dane Ortland, diambil dari Matius 11, ayat yang ada di Matius 11 ayat 28. Ayat yang tentang datanglah kepadaku yang letih, lemah, uh, karena kuk yang ada padaku adalah kuk yang ringan. Itu ada di halaman. I know it's here somewhere. Tunggu ladies. I'm opening. Iya, Matius 11 ayat 28. Saya ingatnya yang bahasa Inggris. I'll just look it up. Let me just look it up. Oke, Matius 11 ayat 28. Ya, here we go. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Oh, that sounds so good. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi ini Matius 11 ayat 28 ya, just in case you're looking. Um, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi lemah lembut dan rendah hati itu kita diambil dari ayat ini. Jadi hati Kristus adalah lemah lembut dan rendah hati, dan itu yang kita ingin pelajari atau kita ingin mengenal hati Kristus, dan Dane Ortland melakukan a very good job menjelaskan tentang hati Kristus. Dan bab 1, 2, dan saya baca bab 3 barusan kemarin. I had to confess to the English group. Saya harus mengaku dosa ke grup yang bahasa Inggris karena waktu itu cuman baru sempat baca bab 1 dan 2. Dan akhirnya untuk hari ini saya bisa berhasil bab 1 sampai 3. But ladies, by the way, kalau misalnya saya belum sempat baca bab yang harus dibaca, it's okay ya. Please jangan merasa tertuduh atau merasa harus menyelesaikan bab tertentu untuk bisa join, karena saya yakin penuh apapun yang kita diskusi, apapun yang kita bahas, Anda juga masih bisa berkontribusi, masih bisa bertanya. It's still gonna be a blessing for you. So anyway, saya baca bab 1, bab 2, dan itu benar-benar, it really, really touched my heart. But before we do that, kita buka dalam doa dulu yuk, and then we can get started. So, Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bersama dengan ladies di Ladimi. Terima kasih bahwa Engkau menuntun setiap proses, setiap diskusi yang kami lakukan, setiap buku yang kami baca, Tuhan, bahwa pengalaman itu sendiri pun Roh Kudus yang menuntun setiap
kami ketika kami membaca buku yang lemah lembut dan rendah hati, biar Roh Kudus yang menjamah hati kami, Roh Kudus yang meng-highlight hal-hal tertentu yang perlu di-highlight, Engkau yang menyembuhkan bagian-bagian yang perlu kesembuhan. Terima kasih Tuhan bahwa ini adalah waktu yang Engkau telah rencanakan. This is divinely planned, divinely ordained, agar kami bisa mendapatkan kebebasan, kesembuhan, and let us be restored, mengalami restorasi Tuhan dalam hubungan kami dengan Engkau, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, as I was saying, saya ingin membagikan highlights di bab 1 dan bab 2, dan setelah ini ladies feel free untuk juga sharing highlights. Kalau misalnya Anda belum baca, it's okay. Anda bisa memberikan bisa sharing based on what I shared, ya. Anda bisa, you can piggyback on what I said, you can add, bisa comment on what I said, or you can even ask a question. That's also fine, ya. Pokoknya kita mempersiapkan our minds, our hearts dengan kita mendiskusi bersama. Jadi kita udah align dan at least udah di satu network. Jadi ketika kita membaca bab 1 sampai seterusnya, we're already discussing, ya. Jadi kita udah tahu kira-kira apa yang akan kita baca. Oke, jadi di bab 1 yang benar-benar stand out for me adalah di halaman, tadi saya catat, halaman 22 ke 23. Dan di sini 22 dan 23, paragraf akhir di halaman 22, di sini dikatakan bahwa maksud dari mengatakan Yesus itu rendah hati adalah dia itu bisa didekati, dia itu approachable, accessible, dia gampang dideketin, ya, dia bisa didekati, meski memiliki kemuliaan yang luar biasa dan kekudusan yang menyilaukan, memiliki keunikan dan kekhasan, tetapi tidak ada manusia dalam sejarah yang lebih bisa didekati dibanding Yesus Kristus. Dan yang benar-benar menyolok untuk saya ladies adalah di halaman 23 di bagian atas. Matius 11 ayat 28 memberitahu kita secara jelas siapa yang bisa bersekutu dengan Yesus, yaitu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu bisa diakses, Tuhan Yesus itu bisa di-approach, tapi hanya orang-orang tertentu atau kondisi yang spesifik yang bisa menggunakan kesempatan ini, yaitu mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini menonjol kepada saya karena saya datang dari latar belakang di mana kalau kita sedang letih, lesu, atau kita sedang banyak masalah, itu bukan waktunya untuk ke leader. Itu bukan waktunya untuk approach seseorang yang seperti guru atau orang tua. Karena menurut saya atau menurut latar belakang saya perlu approach mereka ketika hidup saya sudah beres gitu. Ketika saya ini ada yang bisa dilaporkan dengan baik. Tetapi kalau misalnya saya letih lesu, saya nggak mau ngeganggu orang-orang di posisi leadership, ya, di posisi kepemimpinan. I don't really want to go there. Tetapi di sini dikatakan bahwa very specific, we can only access Jesus ketika kita letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita capek, itu yang qualify kita untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang qualify for us to access His heart, yaitu lemah lembut dan rendah hati. So this is really paradigm shift for me untuk melihat Tuhan Yesus atau approach Tuhan Yesus bukan seperti sesuai dengan pengalaman saya di masa lalu, di mana saya harus menjadi orang yang beres, anak yang baik, semuanya beres dulu, and then baru ketemu orang tua. Dan orang tua biasanya, at least in my experience, akan lebih senang ketika saya udah beres kehidupannya. Kalau saya nggak banyak masalah, nggak bikin masalah gitu kan. Justru kalau saya banyak masalah, banyak drama, mereka justru jadi kesel kalau saya datang ke mereka. Atau leader saya mungkin kalau saya datang ke leader saya dengan begitu banyak masalah,
mereka justru kayak, aduh, gitu kan. Bukannya siap untuk melayani, bukan, tapi mereka kayak pasti ada dampaknya ke mereka di mana mereka kayak, aduh, banyak banget masalahnya gitu. And so this is something that is mind shifting for me, bahwa wow, Tuhan Yesus, you are not like anybody else. Tuhan Yesus itu sama sekali tidak seperti yang lain. Dia berbeda dari lain daripada yang lain. Bahwa justru ketika saya letih, lesu dan berbeban berat, dia akan memberi kelegaan. Dia siap melayani, dia siap memberi kelegaan for me. So I think that is so beautiful, apa yang dikatakan Dane Ortland tentang Tuhan Yesus. Dan itu yang di bab 1. Terus yang terakhir bab 2, and then I will let you guys share. Bab 2, ladies, aduh saya kayak udah mau nangis bacanya. Di halaman 35, ini this really stands out to me. Karena Yesus adalah seseorang yang paling tahir, paling saleh ya. Dan if you join our classes before, kita sempat membahas Perjanjian Lama, betapa sangat pentingnya untuk umat Tuhan, untuk bangsa Israel, kudus, saleh, tahir, agar mereka bisa bertemu dengan Allah yang kudus ya. Dan begitu banyak hukum Taurat, begitu banyak tuntutan, aturan yang mereka harus patuhi untuk bisa memiliki kemurnian moral. Itu kan intinya adalah mereka harus memiliki kemurnian moral agar bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Jadi bukan hanya harus higienis, harus bersih secara higienis, bukan, tapi secara moral mereka harus bersih. Jadi yang semua kasus-kasus higienis itu sebenarnya hanya di luar, karena yang masalah utamanya adalah mereka secara moral harus bersih, mereka secara moral harus tahir. Jadi kita melihat bahwa di Perjanjian Lama, ketika ketika seseorang najis, mereka tidak boleh menyentuh umat Tuhan yang lain, karena kenajisan itu bisa ditransfer. Makanya mereka harus, kalau misalnya perempuan haid atau orang yang mengalami penyakit yang menular, lepra, mereka tuh harus jauh dari camp ya. Mereka tuh harus diisolasi jauh sekali dari, ya, karantin istilahnya, kayak COVID. Mereka harus jauh sekali dari komunitas, karena itu bisa menyebar. Kenajisan itu bisa menular. Dan di paragraf pertama di halaman 35, di kalimat terakhir dikatakan kenajisan moral itu menular. So that's why di Perjanjian Lama itu sangat penting untuk mereka separated ya, mereka terpisah dari komunitas. Nah, bayangkan Yesus ini paragraf yang di tengah. Bayangkan Yesus di dalam kategori kitab imamat, dia adalah orang yang paling tahir yang pernah ada di dunia. Dia adalah yang kudus. Apapun kengerian yang membuat kita mengernyitkan. This is a new word for me. Mengernyitkan dahi. Okay, it's basically like wrinkling your forehead ya, kayak gitu. Kita yang adalah manusia najis dan telah jatuh dalam dosa, kita aja bisa aduh, jijian. Dan saya jijian, ladies. Saya kalau mikir misalnya toilet jorok itu bisa wah, jijian rasanya. Dan saya adalah orang yang berdosa. Dan saya adalah manusia najis yang telah jatuh dalam dosa, aja bisa berpikir, aku jijian. Pasti akan membuat Yesus mengernyitkan dahi lebih dalam lagi. Kebayang nggak Yesus yang lebih murni, yang jauh lebih kudus? Imagine him. Kita tidak bisa mengerti sepenuhnya kemurnian, kekudusan, ketahiran, dan pikiran dan hati Kristus. Sederhana, tidak bersalah, dan indah. Itulah Kristus. Nah, ini yang lebih hebat lagi, ladies. Ini yang really touch my heart. Apa yang dia lakukan ketika melihat orang yang najis? Apa yang menjadi dorongan pertama dia ketika bertemu pelacur dan orang kusta? Dia tidak menjauh.
dia menghampiri mereka. Oh, Tuhan Yesus begitu indah. Belas kasih memenuhi hatinya, belas kasih yang benar. Dia menghabiskan waktu bersama mereka, dia menjamah mereka. Ya, bukan hanya mendekat tapi menjamah. Dan ingat, kenajisan moral itu menular di perjanjian lama. Tuhan Yesus tahu ini. Dia menghabiskan waktu bersama mereka, dia menjamah mereka. Kita semua bisa bersaksi tentang pentingnya sentuhan bagi manusia, pelukan hangat, memberi kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh kata-kata yang baik, dan ada sesuatu yang mendalam pada jamahan belas kasih dari Kristus. Ini yang dia lakukan, ladies. Dia membalikkan sistem orang Yahudi. Jadi kalau tadi kenajisan moral menular, kalau Yesus, dia membalikkan itu. Kekudusan Yesus menular. Kebaikan kekudusan Kristus itu yang menular. Isn't that great? Kalau Tuhan Yesus menjamah saya jadi murni. Saya jadi bersih. Saya jadi tahir. Ladies. Dia membalikkan sistem orang Yahudi. Ketika Yesus yang kudus menjamah orang berdosa yang najis. Dia tidak menjadi najis, orang berdosalah yang menjadi kudus. Di situ saya memuji Tuhan, di situ saya menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is for me. Ini untuk saya, ini untuk semua ladies yang merasa bahwa, oh, saya tadinya harus melakukan sesuatu untuk bisa menjadi benar. Nope, Anda hanya perlu dijamah Yesus. We just need to be touched by Jesus, then we are made clean. As simple as that. So beautiful. Dan untuk saya, kenapa ini relevan, kenapa ini menonjol? Like you already know, saya merasa saya ini harus melakukan begitu banyak tugas A, B, C, D untuk menjadi bersih, untuk menjadi kudus, ya, untuk diterima di sisi Tuhan, untuk diterima my leaders, untuk diterima my parents, apapun itu. So when I see something like this really touches my heart. Wow, Lord, saya tidak harus melakukan apa-apa. Saya benar-benar menaruh kepercayaan saya kepada Yesus. Dan dengan iman, saya dikuduskan dengan iman, tanpa saya harus melakukan A, B, C, D, hukum Taurat, saya menerima kekudusan dan kebenaran Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak sama sekali ingin menjauh atau jijian. Tuhan Yesus sama sekali nggak kayak gitu, tapi dia mendekat dan dia menjamah dan dia mengubah sistem perjanjian lama. So I'm so grateful. Saya sungguh mengucap syukur bahwa ini adalah hati Kristus. Dia ingin menjamah kita, dia ingin kita menjadi sembuh, menjadi bersih, menjadi kudus. Dan ini semua melalui perbuatan Kristus. So that's my highlights. I want to give it to you guys. Kan I know masih ada bab 3, tapi nanti kalau misalnya ada waktu saya bisa kasih my highlights for chapter 3. But for now, let me just give you the opportunity. Saya ingin memberikan kesempatan untuk para ladies juga bisa sharing. Dan ini akan sangat memberkati yang mendengarkan dan yang nanti nonton lewat YouTube di lain waktu. So let's go to Vera. Anything you want to comment? It's okay kalau belum baca, it's okay, but you can just comment on what I said. What really touch you, apa yang something about Jesus yang ternyata saya tidak tahu Yesus seperti itu, ya. Okay, go for it, Vera. Feel free. Okay. Kalau aku sih dari bab 3 ya, Kak Vina. Yang di halaman 40 ya, analogi tentang seorang dokter yang kaya, lalu Yes. sebenarnya dokter itu mau menyembuhkan tapi malah nggak ada yang datang ke dia kan. Terus di halaman 41 juga yang pakai italik ya, Kristus lebih bersukacita dan Goodwin kemudian mengatakan bahwa Kristus lebih bersukacita dan terhibur dari kita ketika kita datang kepada Dia meminta bantuan dan belas kasih. Ya, maksudnya apa ya? Sometimes kan sebenarnya kalau kita suka berpikir itu terbalik ya, ketika kita minta bantuan Tuhan, ketika kita minta belas kasih Tuhan, mungkin ada sesuatu yang suka menghalangi kita kayak uh,
saya udah suci belum ya? Ya. Atau misalnya, Tuhan kayaknya akan kecewa nggak ya sama saya yang kerjaannya cuman datang minta maaf, jatuh lagi ke dosa, terus datang lagi minta maaf, ya sampai kapan? Ya. Ya, seperti itu. Ya, maksud apa ya? Ini sih cukup mind blowing juga ya buat saya bahwa ya sebenarnya ya Tuhan itu seneng loh ketika kita datang ke Dia kan, apa adanya kita kan. Um, Datang dengan ya come as you are gitu kan. Dan tapi kan sampai buat kita itu bukan sesuatu yang gampang untuk bilang come as you are karena kita suka beranggapan bahwa kita ini berdosa banget dan Tuhan itu suci banget. Gapnya itu terlalu jauh. Apakah Tuhan sebenarnya mau perhatiin kehidupan kita yang kecil banget kayak sebutir pasir gitu kan. Sometimes kita berasa kita worthless, kita useless, kita kayak nggak berharga dan itu yang menghalangi kita ke Tuhan. Justru tindakan seperti itu adalah tindakan yang malah kalau buat aku setelah aku sadar ya itu malah bikin aku malah makin terperangkap, makin terpuruk. Seharusnya kita berani untuk datang ke Dia. Seperti itu sih. Ini yang kayak wow, cukup mind blowing juga ya buat aku dan sekali lagi aku kayak diingetin ya udah nggak apa-apa lu datang aja come as you are ke Tuhan. Tuhan Ya. mencintai pendosa tapi dia tidak mencintai dosa. You cannot stay as you are tapi you can come as you are Yes, gitu. yes, yes. Benar, karena sebagai dokter dia juga nggak akan mengizinkan kita untuk tetap sakit terus. Dia sebagai dokter ingin memberikan treatment untuk kita sembuh dan dia pengen banget gitu kan untuk kita sembuh, not stay as you are dalam penyakit kita. Like what you said tadi Vera tentang apa ilustrasi dokter. Do you feel like kalau ke Tuhan datang minta tolong itu agak merepotkan Tuhan? Dulu iya Oke. karena aku ada di posisi seperti itu. Terus apa yang mengubah pikiran Vera atau menjadi paradigm shift buat Vera? Eh, Ya seiring berjalannya waktu ya aku kan pengenalan lah akan Tuhan. Terus aku mengenal Tuhan itu sebagai seorang awalnya aku tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu sebagai seorang bapa. Hmm, Ada daddy issue di aku. hmm, Dan ketika aku tobat dan aku bilang Tuhan, aku mau melihat Tuhan sebagai seorang bapa. ya, Disitulah aku baru lebih berani gitu sebagai seorang anak datang ke papanya ya come as you are gitu dengan hal-hal bahkan hal-hal kecil ya kayak anak kecil aja bilang ke papanya papa tolong aku beberapa kali ketika aku nggak bisa untuk mengungkapkan segala sesuatu yang aku alamin dengan kata-kata aku cuma bisa bilang papa tolong dan dia datang. ya. Mm. Oh, so good, so good. And by the way, yang Vera omongin itu ada ayatnya ya tentang kita berseru aba-aba. Itu ya, ayatnya. Coba kita lihat. Dan aba itu sebenarnya kayak um, oke, because we are His sons, God has sent His Spirit. Oke, Galatia 4 ayat 6 ada juga. And there's more sebenarnya, bukan bukan hanya di Galatia. Ini cuman yang keluar di keluar di my Google search. Oke, karena kalian adalah anak-anak Allah, Allah menyuruh roh anaknya, here we go. Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati saudara dan hati saya, yaitu roh yang berseru, Bapa ya Bapakku. Abba, I think Jesus also mentioned Abba, Yesus, Alkitab. Dan sebenarnya kalau kita lihat di, oh ini dia, di Yohanes, Yohanes 6 ayat 8. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat di Alkitab ditulis Abba, itu sebenarnya cara orang Yahudi manggil papanya tuh papa, papa gitu. Jadi kalau kita ngelihat anak kecil keluar dari, misalnya keluar dari sekolah, bukan keluar dari sekolah, maksudnya udah selesai sekolah terus dijemput papanya, dia itu akan ngomongnya bukan Hai papa, papa, dia ngomongnya aba, aba gitu loh. Jadi itu emang sederhana itu. Jadi waktu when Jesus says kita berseru kepada Allah Bapa, aba, aba, itu sebenarnya dia dia sedang he's encouraging us
call our Heavenly Father, seperti yang tadi Vera bilang, Papa. Jadi apapun itu yang kata yang membuat kita jadi merasa lebih dekat dengan Allah Bapa. Ya, so it's a very very close, endearing word. Papa, atau I don't know what you call your dad. Papa, ada yang bilang ayah, ada yang bilang daddy, apapun itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kita berseru Aba, itu maksudnya itu sebenarnya we're like a little child, seperti anak kecil, terus yang ketemu papanya kan apa papa gitu. Jadi seperti itu yang harusnya terjadi. Jadi kedekatannya harus the closeness, the intimacy is supposed to be like that. So, oh, that's so beautiful, Vera. I love that. Nah, ya gitu sih, Kak Fina. Ya, exactly. Sebenarnya waktu itu juga itu yang Tuhan bilang ke aku ya. Kata-kata apa yang, panggilan apa yang sebenarnya paling intimate buat aku. Ya, dan jawaban aku adalah Papa. Dan ketika aku bilang kan, Papa, aku mau mengenal Papa lebih jauh. Dan Tuhan membawa aku ke Ladimi. Amin. Yes, Oh, Lord. That's so good. Biar Tuhan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Let yes. him do the work. Amen and amen. Okay, thank you, Vera. Yuk kita ke Rooney. If you're available, please let us know what are some highlights yang menonjol atau ingin menambah komentar, silakan. Oke, kalau yang menonjol buat saya itu ada di halaman 51 yang dia bilang tentang Yesus, dia tidak akan pernah muncul di sampul majalah Men's Health karena dikatakan dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia gitu. Atau sama ini karena saya merasa kan dia sempurna ya, harusnya berarti secara fisik juga sempurna gitu loh, cakep banget. Tapi kalau dihubungkan dengan ke halaman 21 yang dia lemah lembut, di 1 Petrus 3 ayat 4, jadi sifat yang atau kepribadian menarik adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Ya. Jadi kalau hubungannya sama Yesus, mungkin secara fisik dia biasa saja ya ternyata. Itu sih saya yang kaget. Karena saya pikir dia sempurna ya berarti fisiknya juga sempurna gitu. Tadinya saya pikir. Gitu. Tapi ternyata hal yang menariknya bahwa dia adalah lemah lembut. Nah, ini juga satu hal yang menarik buat saya karena kalau kita pengen jadi orang yang menarik ya jadilah orang itu gitu. Ya nggak sih? Jadi kamu pengennya ketemu orang kayak apa sih? Misalnya Vina pengen ketemu orang yang kayak apa, Bundi pengen ketemu orang yang kayak apa, yang baik maybe, yang ramah. Ya jadilah orang seperti itu gitu. Gitu. Jadi kayaknya ini membantu saya juga untuk memiliki manusia batinnya Amen. Amen. Itu sih, baru itu dapatnya. Belum ke yang lain. Itu dulu. Iya, sebenarnya di halaman 21 aja Rooney itu udah listnya di halaman 21. Lemah lembut. Yesus tidak meledak bahagia secara tiba-tiba, tidak kasar, tidak reaktif, tidak mudah marah. Dia adalah pribadi yang paling bisa mengerti dalam alam semesta. Sikap yang paling alami bagi dia bukanlah jari yang menunjuk, tetapi tangan yang terbuka. Aduh, oh my goodness. Yang susah adalah bagaimananya gitu ya. Bagaimana ya supaya tidak meledak tiba-tiba gitu kan, supaya tidak kasar. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita minta tolong. Jadi Tuhan, oh please help me. That's why doa itu sangat penting sebenarnya, karena hal-hal seperti ini gampang sekali untuk kita nggak sabar, gampang sekali untuk kita cepat marah atau cepat kesel. Jadi sebenarnya untuk hal-hal sesimpel itu pun kita tergantung kepada Tuhan, which is beautiful, which is why we pray. Itulah mengapa kita perlu berdoa setiap hari, karena kita butuh pertolongan Tuhan, kita perlu campur tangan Tuhan. Tuhan, so that I can be kind to this person. Tuhan, saya supaya tidak cepat marah, supaya saya tidak
harbor bitterness, supaya saya tidak menyimpan kepahitan, supaya saya bisa mengampuni. Itu per hari, itu setiap hari saya butuh kasih karunia untuk bisa melakukan itu. Karena kalau semua ini terserah sesuai dengan keinginan saya, pasti akan tidak baik hasilnya. Pasti akan cepat marah, cepat kesel, cepat teriritasi. So that's my natural tendency. Tapi thank God bahwa buah-buah roh yang sempat dibahas sama Tracy itu buah roh itu simply as this, Runi. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, buahnya yang keluar, buah atau evidence yang kita bisa lihat, bukti yang kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Bukti-buktinya adalah kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri, sukacita, all these things itu adalah bukti bahwa memang Roh tinggal di dalam dia. Dan the beautiful part of it, karena roh yang tinggal di dalam kita, berarti Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dia yang menumbuhkan hal-hal ini. Jadi bukan karena Vina adalah seseorang yang begitu sabar. No, has nothing to do with my own strength, my own tendency. Ini semua kita bersandar dan sangat bergantung kepada Roh Kudus. Dan ini adalah ketergantungan yang sangat baik, ya. That's why we are encouraged to be humble, to walk in humility, karena kita tidak bisa secara dengan kuat gagah kita sendiri, kita tidak bisa. We need I need you, Jesus. I need you, Holy Spirit. Ya, so it's okay, Runi. You're not the only one. Saya juga mengalami. Tuhan, please, Lord, help me, Jesus. Dan di situ kita berseru kepada Tuhan, and He will come. Dia setia membantu. So thank you so much for that, Runi. I love that. Love it. Okay, kita ke Ayu. Ayu, can you share with us just a little bit apa yang menjadi highlight, menonjol? Hai Kak, bukunya bagus banget. Emang aku juga nangis katanya. Iya bener Kak. Kalau aku yang highlight yang paling pertama itu waktu pas pembacaan di bab 1 yang tentang hati gitu. Jadi hati itu sebenarnya pusat dari segala kehidupan kita gitu. Kayak saya ngebayangin gitu kan, Tuhan tuh yang punya dan yang menciptakan semuanya, tapi dia tuh nggak punya hatinya kita gitu. Kayak maksudnya kan harus kita sendiri kan yang dengan kerelaan, dengan bantuan Roh Kudus kita sendiri yang akhirnya membuka hati kita untuk Tuhan berkarya, kita yang ngizinin gitu kan. Allah yang sebesar itu tuh tidak memaksakan kehendaknya gitu loh. Tetap dia dengan lemah lembut, terus kita terus diingatkan gitu, atau kita terus kayak diketuk terus pintunya sampai kita sendiri yang akhirnya ngebuka pintu hati kita. Sebenarnya kita bisa memilih untuk terus mengeraskan hati gitu, tapi dia dengan sifat hatinya yang lemah lembut dan rendah hati itu masih terus kayak ngejar kita terus. Kalau kita keluar on track, tetap lagi dipanggil untuk balik ke on track. Itu yang paling mengena ke saya sih Kak. Sama yang kayak Kak Vina bilang tadi, Yesus itu rendah hati dan dia bisa didekati gitu. Kalau jujur saya juga gitu Kak, kalau untuk ada masalah atau di tengah kehancuran saya itu saya kayak takut gitu datang ke Tuhan karena mikir kayak nanti bakal dihakimi gitu. Kakak rohani saya pun ada yang kayak gitu juga gitu, kayak mereka udah ngejudge duluan gitu, harusnya kan kamu bukan bayi rohani, kamu tuh udah harus dewasa bla bla bla, sedangkan saya masih jatuh bangun, saya di titik yang sama itu. Sedangkan kalau Tuhan Yesus itu dia menerima rahmatnya, dia tuh terlalu besar gitu untuk segala dosa yang paling buruk pun tuh dia nerima kita apa adanya. Di saat titik terendah kita pun, yang saat kita udah bilang nggak bisa apa-apa, nah saat itulah kayak kemuliaan Tuhan, karyanya dia tuh makin besar. Itu sih yang paling mengena di bab 1 buat saya Kak, tentang hati. Lagi satu poinnya yang tentang lemah lembut itu tuh bukan berarti lemah gitu. Kayak misalnya kan saya namanya Ayu kan Kak. Jadi kan kesannya tuh kayak lemah gitu kan, lemah Ayu tuh kayak itu kuat cantik gitu ya kayak. For me sih cantik ya, bukan lemah tapi cantik. Jadi kayak lucunya gini loh Kak, kalau orang tuh berpikir kalau Ayu itu kan harusnya yang
cantik, lemah lembut, sedangkan aku tuh punya sisi yang kayak strong gitu, yang kayak ada satu sikapku tuh yang kayak misalnya gampang marah gitu, gampang banget tersulut gitu. Tapi thanks God banget tuh saya benar-benar percaya sih ini bukan karena kuatnya saya sih. Kayak Tuhan Yesus tuh kayak ngerubah gitu dari saya yang kesannya tuh kayak orang-orang mikir saya tuh kayak macan, terus kayak tiba-tiba berubah jadi kayak rusa atau domba gitu. Kok kamu beda ya sekarang gitu. Amin. Dan saya tahu itu bukan karyanya saya gitu. Ini bukan saya gitu. Ini benar-benar Yes. karyanya Kristus dalam dalam saya gitu. Itu sih Kak. Terus Amen. kalau poin yang kedua, yang di paling terakhir sih Kak, yang tentang melalui rohnya hati Kristus menjamah umatnya dengan pelukan yang lebih dekat dan erat daripada pelukan fisik apapun. Itu yang di Yes. halaman 38. Itu saya Yes. ngerasa banget pas waktu saya di titik terendah uh, yang saya waktu pas patah hati banget tuh kayak semua orang meluk, semua orang gini, tapi tetap aja ada yang kosong gitu. Ya. Akhirnya yang sampai saya di titik yang bisa ngerasain pelukan yang itu yang kayak ada sukacita gitu pas ngerasain pelukan Tuhan yang itu bener banget, nggak ada pelukan fisik manapun yang bisa lebih erat daripada dekapan Bapa. Itu sih yang bener-bener wah apa Wow. ngerasain itu Kak, kasihnya itu sih kalau dari saya Kak. Oh, Ayu, that's so sweet. Aduh, it's so sweet. That's also what I wanted to say. Tadi who said something about, was it Rooney? Did you say kalau Tuhan Yesus adalah orang yang tadi itu tidak kasar, tidak reaktif? Yeah, that was with you. Tidak kasar, tidak reaktif, tidak mudah marah. The first thing I want to say, aduh Tuhan Yesus tuh orangnya sweet banget gitu. And so exactly what you said, Ayu, ketika when you were telling us about pengalaman Ayu dipeluk sama Tuhan, itu so sweet, he's so sweet. Dan itulah Tuhan, itulah hati Tuhan, hati Kristus. He is so sweet. Dan I'm so glad, saya sangat-sangat I'm so happy to hear bahwa Ayu benar-benar melewati begitu banyak pengalaman, ups and downs, but you also experience Tuhan, hadirat Tuhan, ya. You also feel hadirat Tuhan yang memeluk Ayu, yang menerima Ayu tanpa judging. And I love that you also said that sama Tuhan Yesus, dia tangan terbuka, dia menerima, dibanding dengan kakak rohani yang ngejudge. Banyak orang mereka menjadi seorang Farisi kepada orang Kristen lain, bukan menjadi seperti Yesus kepada orang Kristen yang lain. So that also challenge me, Ayu, to also sadar gitu ketika orang datang dengan masalah mereka. Remember, kita jangan jadi orang Farisi kepada mereka ya. Kita harus menjadi Yesus. We don't judge them. Tangan terbuka, siap menerima dan siap melayani. So I think that's a good reminder of who God is, seperti apa Tuhan itu dengan kita semua. Dia siap membuka tangannya, dia siap merangkul kita, dan dia sama sekali tidak menghakimi kita. So I think that's so good. Thank you, Ayu. Aduh, I'm so glad, I'm so touched to hear your testimony. So sweet, super super sweet. Thank you so much, Ayu. And enjoy reading the rest, karena saya juga harus ada tisu kayaknya kalau saya baca buku ini. Thank you, Ayu. Oke, Lovia, kita ke Lovia sebentar. Any highlights atau hal-hal yang menonjol ketika Anda membaca buku yang bab 1 dan bab 3 sampai bab 3? Halo, Vina. Ya. Ini yang menonjol buat saya di halaman 37 ya, Vina. Seperti yang sudah di sister semua udah bahas di depan. Ya. Ya, itu juga yang saya juga alamin gitu, rasakan. Awalnya kan saya mau sharing sedikit ya before ini masuk ke topik ini. Aku kan dibesarkan maksudnya dari keluarga etnis Chinese gitu ya. Ya. Jadi kalau sama papa itu figur sebagai ayah di sini kepada Tuhan kan dia lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau misalnya saya bayangin papa saya di dunia itu kan straight banget gitu. Jadi kalau
kita sebagai anak itu benar-benar harus patuh. Kalau salah itu bukannya kita dirangkul, dikasih tahu gitu ya, malah rotan yang datang gitu. Ya, ya. Jadi awalnya kan saya nggak bisa ini kan, nggak bisa gimana ya, nggak bisa ungkapkan gimana ya hati Bapak itu seperti apa gitu. Jadi nggak bisa merasakan sebagai hati Bapak itu seperti apa gitu. Yang ada di pikiran saya tuh ya Bapak ya sangat straight gitu. Kalau salah Ya. ya dihukum gitu kan. Jadi itu membentuk saya gitu dari kecil. Jadi sehingga takut buat salah. Ngerti Ya, banget. jadi itu otomatis tuh saya maunya melakukan tuh perfect gitu. Apapun mau dikerjakan tuh harus perfeksionis supaya saya diterima gitu kan, baik di keluarga sama teman gitu. Di teman kan bisa judge, oh kamu kok gini gitu kan. Seperti tadi Vina bilang Tuhan Yesus itu tangannya tidak menunjuk tapi merangkul gitu. Ya, seperti itu. Ya, awalnya sulit ya, Vina ya, sulit untuk ngebayangin tuh karena apa yang kita alamin tidak sesuai gitu kan. Dan Itu bertahun-tahun. Ya. ya itu makan waktu lama gitu, walaupun sudah Kristen lama, tapi saya orang bilang begitu, memang pikiran saya terima aja gitu, tapi hati saya nggak bisa terima gitu loh, Ya. Ya. berlawanan gitu. Karena apa yang dikatakan hati itu adalah mencerminkan orang tersebut ya. Ya. Jadi ada pepatah dia bilang, oh dia nggak apa-apa kok, dia hatinya baik kok, mulutnya aja yang begitu gitu kan. Biasa ada orang suka bilang begitu kan. Ya. Sedangkan Alkitab jelas mengatakan uh, apa yang kita lakukan, apa yang kita ungkapkan itu kan meluap dari Dari hati. hati, betul. Iya. Ya itu, ya itu. Jadi suka bilang hati-hati dengan hati kan. Ya. Bahasa Indonesia tuh keren deh. Iya. Jadi ini ada kata Thomas Goodwin ya, Vina ya, bahwa Kristus adalah kasih di dalam daging. Ya. Halaman 37. Jadi saya bayangkan berarti kan Tuhan Yesus sudah merasakan 100% manusia. Dia lahir loh gitu. Dia Ya. lahir dari rahim Maria gitu. Ya. Cuman ya dia bukan inilah kan ya, dia karena kudus gitu. Tahu-tahu di perutnya aja gitu janinnya ya. Ya. Tapi dia kan merasakan gitu. Selama dia hidup 33 tahun dia merasakan bahkan lebih dari yang apa yang kita rasakan. Kita percaya Tuhan Yesus sih, kita nggak perlu sampai sampai berkorban gimana ya Vina ya. Nggak harus berdarah-darah kan. Nah, Tuhan Yesus rela gitu berkorban demi kita, demi saya, untuk dosa saya di atas kayu salib gitu. Jadi kasihnya dan hatinya itu begitu lembut, itu juga mengingatkan saya juga pada saat dia tidak menghakimi wanita yang ditemukan, yang seorang wanita tunasusila. Ya. Masih ingat kan ya? Ya. Dia dibawa kepada Tuhan Yesus untuk menguji Tuhan Yesus bahwa Ya. apa yang akan dikatakan tuh wanita ini gitu. Ya. Ternyata Tuhan Yesus luar biasa berhikmat sekali gitu kan. Bagi mereka yang merasa tidak berdosa, lemparlah batu ke wanita itu. Ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang tidak bersalah gitu, dia aja tidak gitu loh, tidak menghakimi, tidak menghukum wanita itu gitu. Dia dengan lembut suruh wanita itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu sangat menyentuh ya. Begitu maksudnya Tuhan Yesus tuh betapa lembutnya gitu Ya. Oh, so good. kepada manusia. Ya. Ya itu aja Vina yang saya Thank dapatkan. you, Lovia. And I really believe, saya sungguh-sungguh percaya. Tadi Lovia mention sedikit bahwa
untuk melihat Allah Bapa sebagai Bapa yang baik, menjadi Bapa yang benar-benar mengasihi itu agak susah karena latar belakang dan Papa dulu sangat strict dan seterusnya. Dan hati Tuhan, hati Kristus sangat-sangat ingin sangat bersuka cita ketika kita disembuhkan. So I really believe, saya berdoa bahwa apapun itu yang susah untuk bisa melihat Tuhan sebagai Allah Bapa yang baik, I believe Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan pengalaman kita dari bertahun-tahun lamanya yang sudah terbentuk susah untuk melihat Allah Bapa seperti Bapa yang baik. Kayak apa itu Bapa yang baik? Saya nggak pernah mengalami Bapa yang baik. Saya tidak pernah mengalami relationship, hubungan seperti itu dengan Papa saya. Papa saya sangat strict dan begitu banyak abuse yang terjadi dan seterusnya. Tapi yang balik lagi seperti tadi yang sudah dibahas dengan all the ladies, bahwa Tuhan Yesus sangat bersuka cita ketika kita disembuhkan. So including that, termasuk itu juga saya percaya, saya berdoa bahwa dengan kita membaca buku ini, dengan kita terus bersama dengan Tuhan Yesus, berada dalam hadiratnya, Dia akan menyembuhkan hati kita perlahan-lahan, or even instantaneously, however He decides to do it, He will heal us. Dia akan menyembuhkan hati kita dari pengalaman-pengalaman buruk dengan Bapa duniawi kita, dan Dia akan memberikan kita a new fresh loving relationship, a new fresh perspective juga yang baik dan benar dengan siapa Tuhan sebagai Allah Bapa kita yang baik. And I believe that with all my heart, bahwa itu bagian hati kita yang akan juga disembuhkan. He wants to heal all of it, then He's going to heal that part too. So thank you so much for sharing. Let me close in prayer because time is up, but let's close in prayer. Biar Tuhan yang terus melakukan pekerjaannya yang Dia sudah lakukan di dalam hati kita. So let's pray. Tuhan, terima kasih untuk just you're so good. Engkau begitu baik pada kami Tuhan, dan untuk bagian-bagian spesifik yang Engkau ingin sembuhkan Tuhan, biar Engkau terus bawa itu keluar Tuhan, bawa itu ke dalam kesadaran kami Tuhan, bahwa ada hal-hal tertentu yang Engkau ingin restorasi, yang Engkau ingin membawa kesembuhan. Dan kami berdoa juga secara spesifik Tuhan, if we are experiencing difficulty, kalau kami mengalami kesulitan untuk bisa melihat Engkau sebagai Bapa yang baik, Tuhan sembuhkan hati kami Tuhan, sembuhkan apa yang sudah kami rasakan dari masa lalu kami, dari pengalaman kami, dari masa kecil kami Tuhan. Engkau menyembuhkan hati kami Tuhan, agar kami bisa melihat Allah Bapa sebagai Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang merangkul, Bapa yang ingin yang interested dengan anaknya, yang mengasihi anak-anaknya. So I pray Lord God, biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melakukan kesembuhan, yang melakukan restorasi dalam hati kami, biar kami bisa memiliki hubungan yang erat, dan kami bisa memanggil Allah Bapa, Abba, Papa, apapun itu yang bisa membawa kami dalam level yang begitu dekat, yang seharusnya seperti yang Yesus sudah katakan. So thank you Lord Jesus. I pray that you will continue to work. Teruskan pekerjaan yang Kau sudah lakukan dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, biar Engkau terus yang campur tangan dalam in our everyday life, dalam kehidupan kami sehari-hari. Thank you Lord Jesus. We dedicate the rest of this week into your hands. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, setiap pekerjaan, apa yang kami lakukan, pelayanan, apapun itu Tuhan, bahkan impian kami Tuhan, Engkau berkati. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.